Saya tanya, di Indonesia yang selalu menggunakan jargon agama dalam hal kepentingan politik, di Indonesia yang selalu mempolitisi agama, kira-kira kita orang Indonesia atau orang luar kira-kira? Yang keras, orang mana? Orang luar, Ba'alawi. Bagaimanapun karakter Ba'alawi ini adalah, bahkan kalau Anda tahu nih, andai kata dia yang komen adalah orang 212, ini saya ceritakan. Ketika hari dimana Pak Jokowi mau dilantik 2019, yang pada waktu itu banyak dari PA 212 yang kumpul di Monas Limin, ya, yang tujuannya demo pada waktu itu Abuya memberikan tahu kepada posda-posda yang ada di Jakarta, hati-hati, ini ada kelompok yang sebenarnya ingin melakukan pengeboman. Akhirnya dari Kabinda Jabar memerintahkan kepada posda yang ada di Jakarta, maka ditemukanlah bom tersebut. Untung tidak kena rakyat. Dan kita tahu pelakunya. Bahkan kita, Abuya Muhammad Gufron, tahu siapa yang menyuruhnya. Urusan narkoba, sabu, termasuk teroris yang ada, yang menjamur di Nusantara ini, kita tahu orang-orangnya. Kita tahu kelompok-kelompoknya. Begitu. Ini nyata. Karena kita langsung berhadapan. Ketika kita bahas masalah takbir, Rasulullah sendiri itu melarang keras ketika di jalan membaca takbir, karena dalam etika membaca takbir, idza sha'idna kabbarna wa idza nazzalna sabbahna. Itu dalam hadis yang sahih dalam kitab Al-Adhkar. Kalau kita jalan, kalau jalan itu naik baru membaca takbir. Kalau jalan itu turun, sabbahna kata Rasul, membaca tasbih. Lalu bagaimana hubungannya dengan orang yang teriak-teriak untuk demo takbir? Jelas disalahkan. Karena para sahabat pernah terjadi ketika para sahabat berjalan bersama Rasulullah, ketika berada di suatu lembah, para sahabat takbir dengan keras, ditegur langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Membaca takbir itu jangan keras-keras, karena bukan tempatnya. Ada di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Nah, ketika kita sampaikan hal ini ajaran Rasulullah, ada yang mengatakan begini, kan takbirnya Rizik Syihab sama Bahar sampai ke mana Pak? Ke Aceh. Bisa membantu tsunami Aceh, begitu. Dengan bantuan, saya bilang, saya ini begini-begini juga paham dalamannya orang FPI. Ketika itu ada bantuan, mau itu relawan dan lain sebagainya, karena ada donaturnya. Dan kita tahu orang di belakangnya siapa. Sementara takbirnya Abuya, salam Pancasilanya Abuya bisa memberi makan beras se-Indonesia. Walaupun tanpa bantuan dari orang lain. Siapa yang paling mulia? Hanya saja tidak dipublikkan saja seperti mereka. Karena kita tidak punya relawan, kita tidak punya laskar. Itu ya harus tahu. Selama corona beliau sampai bahasanya nganyuk hutang lah, membagikan beras kemana-mana, hampir seluruh Indonesia menggunakan uang sendiri. Kalau tidak ada uang sampai ngutang, tanpa ada donatur, tanpa ada membuka donasi. Artinya takbirnya elu itu lebih hebat takbirnya kita, walaupun takbir kita tidak keras. Artinya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih subhanallah, ganti jangan takbir. Begitu ya, sebenarnya banyak kalau mau kita bongkar. Makanya jangan macam-macam, diciduk nggak, bahaya itu. Jangan melihat stylenya Abuya Muhammad Gufron ya. Saya itu banyak dibawa oleh beliau. Kadang-kadang ada orang sekarang Pak yang kemarin ribut masalah pemilihan presiden, kita mah ketawa sebenarnya. Saya langsung diajak oleh Abuya Muhammad Gufron di hotel bintang 5, dari praksinya langsung, tangan kanannya langsung dari setiap calon. Nih kalau saya buka, karena ini kan udah selesai pilpres, uang di depan mata tuh ditolak oleh Abuya Muhammad Gufron. Bahkan pengen punya inventaris apa, mobil apa saya belikan, mau Robicon bahasanya apa saya belikan. Di Jakarta loh, saya saksi hidup. Di saking Abuya ini menjaga marwah, jangan sampai umat ini terpecah belah, tetap didoakan. Karena itu bukan bagian kita. Ulama hanya mendoakan. Ini rame-rame, semuanya dijargonkan dengan agama. Kalau tidak memilih si A masuk neraka, kalau tidak memilih si B, wah macam-macam. Ini namanya mempolitisasi agama. Ingat, zaman dinasti khilafiyah kenapa hancur? Karena selalu mempolitisasi agama. Makanya sampai dini hari gak akan bisa. Walaupun HTI ingin mendirikan khilafah, karena sistemnya seperti itu dan selalu menggunakan jargon agama, hancur. Yang ada adalah tumpah darah antar saudara. Kita lihatlah di zaman dinasti. Yang paling sininya dinasti Utsmani Turki. Masya Allah, perang saudara. Terjadi perang Jamal di zaman sahabat.
ketika Muawiyah dengan Sayyidina Ali, sampai dari Muawiyah perang Jamal yang memimpin mertuanya sendiri istri Rasulullah Sayyidatina Aisyah, dari Syiahnya, dari pro Alinya Sayyidina Ali. Coba bayangkan, menantu sama mertua, Aisyah dari Muawiyah, Sayyidina Ali dari Syiah, perang Jamal tuh. Itu apa gara-garanya? Gara-gara mempolitisasi agama. Akibatnya begitu. Saya tanya, di Indonesia yang selalu menggunakan jargon agama dalam hal kepentingan politik, di Indonesia yang selalu mempolitisi agama, kira-kira kita orang Indonesia atau orang luar kira-kira? Yang keras orang mana? Orang luar, Ba'alawi. Bagaimanapun karakter Ba'alawi ini adalah transformasi dari suku Himyar, kerajaan terakhir di Yaman, kerajaan Yahudi. Tetap karakternya tetap ada. Itu yang harus kita pahamkan. Maka kita jangan takut. Sampai kapanpun kalau kata Abuya, kita tidak akan pernah mundur, karena kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Begitu ya.